Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk yang terhormat bagi para penonton video ini. Dengan ini saya perkenalkan dengan diri saya sendiri sebagai moderator pada presentasi kali ini, yaitu Noval Utama dengan NIM 2114-2004, dan di sini kami akan mempresentasikan mengenai urea formaldehid dan melamin formaldehid. Berikut adalah kelompoknya. Yang pertama adalah Agatha Sekar Widyaningrum 2114-20026 dan Fadia Mulia Ramadan 2114-2008 dan Keciawat Manusi 2114-20037 dan Novalido Utama 2114-2004 adalah saya sendiri. Baiklah, dimulai dengan urea formaldehid. Pengertian akan disampaikan oleh Fadil Mulia Ramadan. Untuk saudara Fadil Mulia Ramadan, dipersilahkan. Baik, dari pengertiannya sendiri, urea dan formaldehid adalah resin yang termasuk ke dalam golongan thermosetting. Nah, artinya yaitu mempunyai sifat tahan terhadap asam, basah, tidak dapat melarut dan tidak dapat meleleh. Di bidang plastik, resin sendiri juga dan urea formaldehid merupakan bahan pendukung resin fenol formaldehid yang penting karena dapat memberikan warna-warna yang terang. Nah, lalu ada bahan bakunya. Nah, bahan bakunya sendiri ada urea dan formaldehid atau formalin. Nah, urea sendiri diproduksi secara besar-besaran melalui sintetis amoniak dan karbon dioksida. Kedua dari reaktan ini dicampurkan pada tekanan tinggi yang menghasilkan amonium karbamat. Nah, amonium karbamat selanjutnya dipekatkan pada evaporator vakum dan menghasilkan urea. Nah, ini ada reaksinya dari urea. Lanjut ada formaldehid atau formalin. Nah, formaldehid atau metanal adalah anggota senyawa aldehida yang pertama. Pada kondisi ruangan, formaldehid murni berada dalam fasa gas karena formaldehid sendiri disimpan dalam bentuk larutan yang mengandung 37% hingga 50% berat HCHO. Nah, formaldehid sendiri diproduksi secara besar-besaran melalui reaksi oksidasi gas alam atau bisa hidrokarbon alifatik ringan. Baiklah, selanjutnya untuk bagian reaksi akan disampaikan oleh saudari Agatha Sekar. Untuk Agatha Sekar, silahkan mengambil. Baik, pada kali ini saya akan menyampaikan reaksi dari pembentukan urea formaldehid dengan bahannya itu urea sama formaldehid. Jadi pembentukannya itu menggunakan katalis basa. Hasilnya yang pertama itu adalah monometilol urea sebagai monomer reaktan. Setelah itu monometilol urea ini dijadikan lagi di metinol urea. Basa yang digunakan sebagai katalis itu bisa berupa barium hidroksida ataupun kalium hidroksida. Di metilol urea juga dapat dibuat dengan cara yang sama, tapi menggunakan dua buah molekul formaldehid. Baik monometilol urea maupun dimetilol urea larut dalam air, sehingga reaksi pembentukannya dilaksanakan dalam fasa pelarut air. Tahap reaksi pembentukan monometilol urea dan dimetilol urea ini biasa dikenal dengan sebutan tahap pembuatan intermediate. Setelah itu akan ada kondensasi lanjut, akan menghasilkan jembatan metilen antara dua molekul urea. Jenis kondensasi ini dapat berlanjut terus menghasilkan rantai lurus, seperti pada struktur yang ada pada gambar. Nah, reaksi penggabungan dua buah monometil urea ini menghasilkan suatu molekul air. Apabila air tersebut dikeluarkan dari sistem reaksi, maka kesetimbangan reaksi akan bergeser ke arah pembentukan polimer. Reaksi urea dan formaldehida pada pH di atas 7 adalah reaksi metiolasi, yaitu reaksi adisi formaldehida pada gugus amino dan amino dari urea yang menghasilkan metilol urea.
Turunan-turunan metilol merupakan monomer reaktan reaksi polimerisasi kondensasi. Mula-mula polimer yang dihasilkan masih berupa polimer rantai lurus dan larut dalam air. Semakin lanjut reaksi berlangsung, reaksi polimerisasi membentuk polimer 3 dimensi dan kelarutannya dalam air semakin berkurang. Pada proses curing, reaksi kondensasi tetap berlangsung terus, dan polimer membentuk rangkaian 3 dimensi yang sangat kompleks sehingga terbentuk thermosetting resin. Thermosetting resin ini kan berarti dia tuh kalau dipanasin masih bisa dibentuk lagi atau strukturnya itu nggak rusak gitu. Nah, jadi pada prinsipnya pembuatan produk-produk urea itu dapat dilaksanakan sebenarnya tuh 3 tahap. Yang pertama, tahap pembuatan intermediate, yang reaksi urea sama formaldehid tadi membentuk monometilol urea tadi. Yang kedua itu tahap persiapan atau preparation sebelum proses curing, yaitu penambahan bahan-bahan lain seperti filler dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang terakhir, itu tuh proses yang dipengaruhi oleh katalis, panas, dan tekanan tinggi. Pada proses ini, resin diubah menjadi resin thermosetting. Jadi kan tadi dikasih katalis basa supaya mempertahankan reaksinya itu tetap dalam pH di atas 7 gitu. Ya, selanjutnya ada kelebihan dan dari urea formaldehid, yaitu yang pertama dapat digunakan langsung. Nah, urea formaldehid ini dapat berbentuk bubuk resin dan dapat digunakan langsung untuk foaming atap dengan menggunakan plastik PP, PE, dan PVC sebagai membran tahan air. Nah, yang kedua yaitu daya lengket yang kuat. Nah, urea formaldehid ini sendiri memiliki daya lengket yang kuat yang dapat digunakan dalam berbagai bentuk bahan konstruksi pada keramik lantai atau keramik. Yang ketiga yaitu insulin panas yang baik. Jadi urea formaldehid ini dalam bentuk resin, bubuknya memiliki ikat dan insulin panas yang memiliki performa bagus. Di mana urea ini memiliki daya tahan suhu dalam dan ruang rumah dengan perbedaan 4 hingga 8 derajat Celcius. Next. Nah, yang berikutnya ada kekurangan dari urea sendiri, yaitu ada 3 juga. Yang pertama, daya tahan air yang lemah. Jadi, urea ini memiliki daya lemah terhadap air dan memiliki waktu simpan yang pendek. Yang kedua, mudah rapuh, yang dimana daya rapuh yang tinggi dapat mudah membuat tegangan material internal dapat menyebabkan retak saat digunakan. Dan yang ketiga, melepas formaldehid, yang mana jika formaldehid beracun jika terlepas di udara bebas. Next. Baiklah, untuk proses manufaktur akan saya jelaskan. Di mana yang pertama adalah tabung campuran, di mana formalin dan kaustik soda dan urea akan dimasukkan di tabung G1, kemudian dialirkan ke tabung nomor 2 dan melalui nomor 3 yaitu semacam filter, di mana akan disaring padatan-padatan biasanya seperti kaustik soda atau formalin yang dimana dalam berbentuk padat. Nah, keempat adalah di reaktor atau di reaksi polimerisasi, di mana pada reaktor tersebut steam akan dialirkan atau secara dari luar reaktor untuk memanaskan hingga mencapai suhu yang cocok untuk polimerisasi. Dan kelima adalah tempat heat exchanger air, di mana pemanas atau air akan dimasukkan. Dan keenam itu adalah tempat tabung glikol, di mana akan juga disaring pada filter nomor 7 yang akan dimasukkan ke tabung reaktor. Nah, pada tabung reaktor akan dimasukkan ke tabung auto enclave nomor 8 dengan bantuan amonia water, yang dimana sebagai sumber amonia akan
membentuk suatu lingkungan pH ditambah dengan menggunakan air, maka akan menghasilkan polimer-polimer resin atau bubu-bubu seperti molten atau lelehan urea formaldehyde resin. Oke, ini adalah proses manufakturnya, dan selanjutnya adalah pengaplikasian urea formaldehyde. Untuk urea formaldehyde sendiri itu dipakai dalam banyak aplikasi seperti bahan perekat, papan densitas sedang, peningkatan ketahanan kayu, dan laminating. Kebanyakan sebagai bahan pengikat dalam produk-produk tersebut. Salah satu kegunaan dalam produk pastinya adalah pelapis dekoratif, tekstil, kertas, kain tahan kerutan, campuran kapas, dan sintetik rayon sebagai bahan pemberi warna. Oke, sekian presentasi mengenai urea formaldehyde. Sekian dari kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Baiklah, selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi para penonton yang video ini. Dan yang terhormat juga Bu Silvi beserta teman-teman kami. Di sini kami akan mempresentasikan melamin formaldehyde dengan dipresentasikan oleh kelompok 1, dan inilah tim-tim kami. Perkenalkan, saya sendiri sebagai moderator adalah Novel Yuda Utama dengan NIM 2142004, dan berikutnya adalah Fadil Mulia. Dengan saya Fadil Mulia dengan NIM 211142008. Dengan saya juga Kece Watman Lucy dengan NIM 2114-20037. Dan terakhir saya Gata Sekar dengan NIM 2114-211420026. Baiklah, ini perkenalan dari tim kami. Selanjutnya adalah pengertian yang akan disampaikan oleh Fadil Mulia Ramadan. Untuk Fadil Mulia Ramadan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pengertian dari melamin formaldehyde sendiri juga disebut melamin atau MF adalah thermosetting aminoplaz yang keras, sangat tahan lama dan serbaguna dengan ketahanan api dan panas yang sangat baik. Itu terbuat dari melamin dan formaldehyde dengan kondensasi dua monomer yang sifat tahan api baik disebabkan oleh pelepasan gas nitrogen saat dibakar atau hangus. Nah, selanjutnya ada perbedaan dari melamin dan urea formaldehyde. Yang pertama, dari melamin, resin melamin sangat mirip dengan resin urea formaldehyde dan sepenuhnya kompatibel dengannya, dan oleh karena itu sering direaksikan bersama untuk mengurangi emisi formaldehyde dari papan partikel dan untuk mencegah degradasi ikatan lem yang disebabkan oleh degradasi hidrolitik UF polimer. Nah, campuran resin disebut juga melamin urea formaldehyde atau MUF. Dibandingkan dengan kayu alami atau veneer kayu, papan komposit, melamin, dan bahan pelapis telah meningkatkan ketahanan terhadap panas, kelembapan, goresan, dan bahkan bahan kimia. Nah, resin melamin formaldehyde bersaing dalam banyak aplikasi dengan urea formaldehyde dan resin fenolik atau fenoplast. Secara umum, resin melamin lebih keras dan lebih kuat daripada fenolik, tetapi memiliki ketahanan dan kelembapan dan panas yang lebih rendah. Tidak seperti fenolik, mereka jernih dan tidak berwarna. Dengan demikian, resin melamin dapat dicetak menjadi produk yang berwarna terang. Dibandingkan dengan resin urea, resin melamin memiliki sifat yang lebih baik, termasuk dalam ketahanan kelembapan dan panas yang lebih baik. Tetapi harganya juga relatif lebih mahal. Baik, terima kasih untuk Saudara Fadil Mulia atas penjelasan pengertian dan perbedaan. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Kecia mengenai kelebihan dan kekurangan dari melamin urea formaldehyde. Untuk Kecia, dipersilahkan.
Ya, jadi di sini saya akan sampaikan tentang kelebihan dari melamin urea formaldehid. Yang pertama itu ada stabilitas termal yang baik, yang kedua daya tahan didih yang bagus, yang ketiga tahan goresan, yang keempat tahan kelembapan, yang kelima tahan transpirasi dan mengkilap, dan enam memiliki kekerasan yang kuat. Nah, kalau kegunaan lain dari kelebihan urea formaldehid ini sendiri, yaitu pada sering dipakai dalam pengaplikasian formaldehid itu sendiri, contohnya itu dalam bahan perekat, yang mana dalam bahan perekat ini persen yang dipakai itu 61%, sedangkan dalam peningkatan ketahanan kayu itu 27%, terus dalam laminat itu 5%, dan dalam produk mebel serta jenis produk lainnya itu 7%. Next. Nah, sedangkan kalau kekurangan melamin urea formaldehid sendiri, yaitu ada lebih lama dan lebih lama dalam stabilitas dalam lingkungan panas dibandingkan fenol formaldehid. Yang kedua, lebih mahal dibandingkan dari urea atau fenol. Dan yang ketiga, daya tahan yang terbatas terhadap konsentrasi asam dan basa. Tadi adalah kelebihan dan kekurangan yang dijelaskan oleh Kecia, dan sekarang adalah reaksi yang akan dijelaskan oleh Agatha. Agatha, dipersilakan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih udah. Jadi di sini tuh reaksi melamin formaldehid ini sebenarnya nggak beda jauh sama reaksi urea formaldehid ya. Jadi reaksi melamin formaldehida ini atau MF terutama terdiri dari melamin sama formaldehida. Dengan formaldehida yang bertindak sebagai pengikat silang. Melamin bereaksi dengan formaldehida dalam kondisi sedikit basah untuk membentuk campuran berbagai metilol melamin. Jadi di sini reaksinya kan melamin dicampur sama formaldehida menghasilkan melamin formaldehida. Setelah itu, pemanasan lebih lanjut menyebabkan kondensasi metilol melamin. Jadi pemanasan itu bikin mereka molekulnya bersatu jadi banyak kayak gitu. Lanjut. Jadi bentuk monomer heksametilolmelamin dari resin MF adalah agen pengikat silang yang sangat serbaguna untuk berbagai bahan polimer baik air dan pelarut. Untuk meningkatkan kelarutan dalam pelarut, resin melamin formaldehida atau MF dan bentuk monomer sering diesterifikasi dengan alkohol, seperti metanol dan N-butanol. Setelah pengasaman, mereka mudah bereaksi dengan gugus tiol, hidroksil, karboksil, dan amida untuk membentuk jaringan polimer termoset 3 dimensi. Laju reaksi relatif untuk gugus fungsi ini mengikuti urutan. Jadi urutan yang paling besar itu SH, terus OH, setelah itu CONH2, dan COOH. Jadi tadi kan saya mungkin di video yang urea tadi agak salah ya. Jadi termoset itu dia nggak bisa berubah lagi kalau kena panas. Jadi strukturnya itu akan rusak. Tapi dia tuh lebih kuat dan tahan lama. Seperti yang dibahas sama kita tadi. Terima kasih atas penjelasannya Agatha mengenai reaksi. Di sini saya sendiri akan menjelaskan secara manufakturnya. Di gambar yang paling di atas adalah yang sederhananya, di mana urea yang dilelehkan itu akan dikomposer menggunakan fluidized bed, akan bergabung dengan udara NH3 yang kemudian akan dikonverter menggunakan fixed bed yang dibantu juga dengan udara NH3 yang akan diambil melamin recovery-nya, di mana akan off gas tersebut yang hasil gas reaksi akan di treatment agar aman digunakan dan akan diambil NH3-nya untuk dikembalikan kepada sistem, sedangkan CO2 untuk produksi urea. Sedangkan selanjutnya melamin recovery yang telah dipisahkan gasnya akan dipurifikasi menjadi solid melamin. Nah, di bawahnya adalah reaksi yang lebih kompleks di mana air dan metanol atau udara dan metanol akan melalui preheater atau menggunakan heat exchanger yang menggunakan steam dan bersama katalis akan dimasukkan ke reaktor formaldehid, di mana hasil dari formaldehid reaktor itu akan masuk ke absorber, di mana akan dipisahkan emisi-emisi udara, air, dan yang pengotor lainnya akan diarahkan ke gas treatment, sedangkan yang steam yang dari reaktor akan diarahkan ke boiler, di mana akan dipanaskan kembali
Yang formaldehid akan dimasukkan ke resin batch reaktor di mana akan membentuk resin di mana seperti padatan atau yang halus menggunakan urea melamid dan bersama zat aditif yang lain dibantu dengan air. Alhasil ada gas juga yang menghasilkan untuk diolah kembali di gas treatment dan hasilnya juga adalah melamin urea formaldehid resin yang sesuai dengan reaksi yang telah dijelaskan oleh Agatha. Oke, selanjutnya adalah penggunaannya di mana akan pada prinsipnya produk formaldehid akan dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu sebagai bahan konsumsi, bahan pencampur dan pada dapur yang digunakan sebagai wadah makanan serta alat-alat yang lainnya, kabinet dan furnitur yaitu sebagai pelapis furnitur dan untuk memberi kecerahan serta kekuatan tahan goresan serta yang terakhir adalah carbon capture ya, sebagai teknologi yang dipengaruhi oleh katalis dan panas dan tekanan yang tinggi. Pada proses ini resin diubah menjadi resin termoset. Oke, sekian dari kelompok kami dan mohon maaf ada kesalahan dalam penyampaian dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.